Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, inda dzikril awliya tanzilur rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di sebuah kebun, salah satu kebun daripada kebun surga, yaitu majelis taklim Sabilul Rasyid. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab perjuangan beliaulah sehingga kita semua dapat hidup nyaman di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama ulun ucapkan terima kasih wabil khusus kepada sahibul bait, abahnya Amin, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk menyampaikan ceramah di bulan yang sangat mulia ini, di majelis taklim ini. Di sisi lain juga saya berbaik memintakan kepada kita berhubung pada hari ini, hari yang ke-10 yang mendekati dengan hari yang ke-11, yaitu wafatnya Sayyidatina Khadijah Tul-Kubra. Oleh sebab itu beliau meminta agar dibacakan juga, disalibkan juga manaqib Sayyidatina Khadijah Tul-Kubra. Dengan itu semoga menambah keberkahan kita pada pertemuan pada hari ini. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebahagiaan kepada Sahibul Bait khususnya, juga kepada kita para hadirin hadirat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan apa yang dapat ulun sampaikan, terlebih dulu banyak minta ampun dan maaf jika nanti dalam penyampaian terdapat kesalahan, kekhilafan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang ulun sampaikan nanti bisa manfaat bagi ulun pribadi khususnya dan kepada pihak para pendengar umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke manaqib Sayyidatina Khadijah, terlebih dulu ulun akan membacakan sebuah hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Bermula surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan. Surganya yang merindukan ke kita. Kita kan merindukan lah, merindukan elok juga. Nah, tadi dulu kita merindukan surga. Di bulan Ramadan ini surganya yang merindu karindangan, biasa kita lihat kagenangan, karindangan banget lawan 4 golongan. Semoga kita termasuk dari 4 golongan tersebutlah. Nah, ketika sudah surganya yang merindu, malahan kita menolak lah. Jangan sampai bukti kita pada menolak, kita harus masuk di kelompok keempat ini lah. Yang pertama yaitu talil Quran. Itu bahasa Arab. Bahasa kita tali itu apa?
mereka manali Quran adalah itu. Jadi talil Quran itu tilawatil Quran, artinya membaca Quran. Orang yang membaca Al-Quran termasuk kalau yang berdatang dah. Nah ini udah datang yang baca Quran tadi, luar biasa, surga itu merindu luar biasa. Seandainya naudzubillahi min dzalik kayak ayo oleh Allah nanti berdahulu kan kayak Allah biar Tuhan panjangkan umur kita, sihat dan mampu untuk selalu ibadah, panjang umur tapi lepas daripada ibadah lebih baik berdahulu kayak itu kan. Berdahulu tapi selamat ya Allah pada bapak. Panjang umur tapi panjang menghilangkan amal ibadah yang ada. Ini banyak orang seperti itu. Minta panjangkan umur saja. Kada berputing. Orang panjang umur kuat untuk melaksanakan ibadah. Panjang umur tanpa kuat untuk melaksanakan ibadah, bisa jadi pahala ada hilang, hangus karena sebab panjang umur tapi kalau ibadat lagi jauh lagi maksiat kepada Allah, akhirnya menghanguskan amal ibadah yang ada. Jadi panjang umur kuat untuk melaksanakan ibadah. Kembali, jadi yang pertama, kelompok pertama yaitu mereka yang senang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, Al-Quran itu umum, bisa dibaca langsung ya Pak, bisa tidak secara langsung hafal misalnya, hafal. Membaca Quran tidak mesti harus beriring mulai alif lam mim dah. Quran kemudian seluruh apapun yang ada di dalam Al-Quran itu kita baca, termasuk orang yang membaca Al-Quran. Ya banyak juga pada dalam sana Allah bisa ngaji guru aja. Tapi Yasin apa? Yasin kan baca atau ulangi kok baca Quran tapi yang karangnya. Ada juga nak ada hafal Yasin. Ya aku surah ayat 8 hafal ada. Ada aja kuliah hafal, keluar hafalnya itu Quran yang baca aja. Baca Quran juga entah. Jadi kadang ada alasan seseorang itu tidak mampu atau kata kawan baca Al-Quran tidak. Pasti bisa lah, apalagi kan sudah lancar tadi untuk mendengar bacaan biar yang dilanggar pasif berita dan lu datang kasih aja itu tinggal beres mata bina antok nah ngarung biar ngaji tadi ambil ngantok jadi harap bacaan dia antok menyentuh tersudut-sudut hati Allah. Artinya nang membaca ini dari hatinya, nah dari hati dia membaca. Ada bukan sebab sesuatu adalah sebab mikrofon adalah Pak. Karena sebab mikrofon kalau ini mikrofon mungkin ngaji ada. Artinya karena lillahi ta'ala mengaji karena bulan Ramadan mentauzimkan bulan Ramadan dia baca ayat-ayatnya tadi lalu nyentuh kepada orang yang mendengar adalah karena seseorang itu cantik. Nah kalau dia cantik berudaan dia artinya cantik itu harus dimulai dari dalam, jangan dari luarnya saja. Kalau luarnya saja itu sekali pintas saja dilihat bunga sampai nampak 2 kali kada bunga lagi itu bilangnya cantik dari luarnya saja. Kalau cantik dari dalam dia ya tadi gua mengaji, gua beribadah di rumah, perilaku segala macam mencontoh perilakunya Rasulullah. Nah lalu itu cantik dari dalam. Jadi orang itu melihat sekilas sekali nak memiliki 2 kali, nak memiliki ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Nah ya laki itu sayang Rasulullah dia karena cantik dari dalam, karena dia rajin beribadah, kemudian taat lawan suami, membantu, menolongi segala macam dari hati dia. Jadi dari dalam keluar, nah lalu mesra ke seluruh anggota tubuh mulai kepala sampai betis biar kelihatan cantik, karena cantik dari dalam itu awet yang sampai mati, sampai kiamat seandainya umur kita dipanjang tetap kelihatannya cantik. Tapi kalau dari luar tadi itu ya tadi sekilas ya cantiknya dibuliki kada cantik lagi, ketiga kali, keempat kali, kelima, 6 kali bosan karena sifatnya dunia itu panah lah.
Panah tadinya kada awet, ada yang abadi, ada yang abadi, cantiknya kada abadi. Tapi kalau diawali cantiknya dari dalam kan abadi, sampai tua-tua, sampai nenek-nenek, sampai lagi nenek-nenek kenapa? Sampai jemput, sampai pikon, sampai apa? Nah, tetap cantik mesra biar lagi bininya. Ya, kalau nek mesra, rame, harmonis, harmonis, harum-harum lagi manis. Nah, harum-harum lagi manis. Apapun baunya tetap harum. Apapun bentuk rupanya, tuha, kaumpong atau apa segala macam, tetap cantik. Harum manis nih, manis. Nah, jadi harum-harum lagi manis, harmonis. Jangan sampai harmonis itu haru-haru tangis. Harmonis itu juga haru-haru tangis. Tiap hari ada yang nangis. Hari ini abahnya yang nangis. Bini langsung sapu nangis. Ya latif. Kalau sekolah mulai malah sugi kata anda sama dipukul begini kata mengerti bini ampun subuh. Segala macam anak nangis ini dan itu kita lebih ibadat. Allah was ibadat itu baik yang kita ada batasnya. Pupuh bini tadi ya nangis tak mobil lagi nangis banyak turunnya juga wanita orang laki bila macam mau semua yang dia sampai jam 11 apalagi mencari Allah itu senantiasa menunjang ketika hambanya itu mau berusaha. Selama hambanya itu dengan Allah usaha sekecil apapun Tuhan tunjul Tuhan bercapat dalam artian berberkah maksudnya lah. Artinya dengan berkah itu tidak ditengok dari segi materi banyaknya, ada ini 1000 ini 1 juta. Bisa jadi yang 1000 ini merasa banyak mencukupi bagi saya, yang 1000 berkah. Tapi yang 1 juta bisa jadi kada diberi Tuhan berkah, oleh merasa yang 1 juta itu asa salawi rupiah. Mana itu 1 juta tadi jadi, mana banyaknya tinggal selambarnya lagi, mana sisanya? Di rumahnya hitungi bahwa apa-apa yang tukar hitungi bisa habis gak merasa kada berkah mana yang ada minta ada berkah takal situ segala macam ditukar. Di rumah rencana mamanya berupasan tindo aja anak berupasan senior sekalinya boleh binjai ditukar sampai segala macam buah kelihatan kaca tukar boleh, tapi harus manfaat jangan sampai memudarati. Kalau kebanyakan dimakan bukan apa jadinya raum penjinak aja, raum aku penjinak aja. Betul aja turun lihat di WA menelpon ke radio ayolah nih minta lagu aja, lagu majikah, lagu Bang Maghrib jenah aku biasa penjinak ada tahan lagi situ itu lain bisa aja lah kalau lebaran terlalu penyok-penyok lah. Jadi di ibadat kembali tadi. Jadi ada tahu setiap hari yang nangis, jadi jangan sampai seperti itu. Hari ini lagi sebini pulang, sebini nangis lah, kenapa kan nangis? Jangan iwak hangil sarek lagi itu kisah aja bang lah, maaf kita bolongan ada kayak itu tidak jadi laki-laki yang setia itu pasti memuji kan laki bini kadangnya menjawab ini bini sudah bersusah payah dah mulai nukar iwaknya, menyiangi iwaknya, mau yahi iwaknya, membecam kemudian menyangnya pulang hangat sedikit bedanya baik lagi hapus limanya ini apa ngarangnya iwak bah punting anu kak puntung harap itu lah biasa ulang lah yang ngerti kata ada gitu lah singgung gini kasihan lah disambat-sambat kan dipuji mau bagusnya sama ampian nih ini malah anginan itik panggang nang diwin limang ini arung banget nanya ya pahwehnya nggih mamanya alihnya banyak unsur patutunya rupiah nyaman tangan pian nih ya bang gewine tadi esok harinya yang mau pulang jadi suruh lagi
disuruh jangan bagus saya memuji tadi jangan sampai terlalu duit itu terlalu banget jadi lalu bini itu nyamannya lalu pas hangit kayak itu terus ini pembatukan pujian awal dari lagi jangan tujuh dia nyaman dia sangat kayak itu makanya dia kan tujuh abahmu jadi sok harinya hangit terus lagi tadi kali pokoknya berikan mandiri lanjut bisa Reki nangis gini yang gerong lah sekalinya anak pulang nangis tagih baju tagih pakir tagih HP tagih segala macam bisa Reki abahnya habis makanya deh kamu dia kursi mana pakit dari sini cukupan baju pulang tuh masang saurang di Sofi pada datang timbul datang buhan paket timbul kawitan biriatan mau kawitan nangis anak jadi tiap hari ada yang nangis harmonis itu itulah ada Rasulullah menjanjikan orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini akan diberikan pahala sekali baca di bulan Ramadan ini sama hukumnya membaca Al-Quran 700 kali di luar bulan Ramadan. Rancak kayak lebih langar dah. Rancak langar tapi hidayah belum tentu ada setiap saat kita mendengar. Jadi terulang-ulang ilmu itu bukan berarti uyak karena hidayah terlepas daripada itu. Bisa jadi dulu kita ada diberi hidayah tapi hari ini bisa jadi ya ini nyata pikiran lah rancak nangar nah publik langsung baca Quran nah bisa jadi dulu menangar hilang lalu dilupakan hari ini imbahnya mudah-mudahan biar ingat dan ulama menyatanya juga dengan istiqomah lah kalau baca Al-Quran. Di sisi lain juga orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini selain pada surga merindu kemudian diberi pahala setimpal 700 kali membaca Quran di luar Ramadan. Di sisi lain juga memberkati timbangan kita nanti pada waktu dihisab sesudah kita dipanggang yang betul biasa tuh mana dipanggang katanya nyaman mundi jemur masih kawan ini dipanggang di yaumil mahsyar tuh 1000 tahun maksudnya kayak apa biar coba bayangkan sedetik aja dipanggang di pemanggangan detik panggang itu dia beda dengan detik pada manjuhud kan sedetik ada semenit kada sejam kada sehari kada seminggu sebulan setahun 1000 tahun ya kada ada kisah akhirat memang 1000 tahun itu perjalanan akhirat ya karena ada 5 perjalanan di yaumil akhirat yang namanya akhirat itu diawali dengan alam barzah itu akhiratnya biar ayo yang berlaku apa sih itu apa mobil kah ada rumah tingkat sekolah kah ada apa lagi apalagi duit kada baju syari ini keluaran dah ayo nih para raya dalam masang aja dilarang bajunya sedangkan masang ini kalau dilarang kada harus saja harus belinya menunjang tiangnya jadi pahala kenal kada dilarang baju harat kada dilarang selama itu hak yang ada duitnya diridai oleh suami mencukupi anak ini maka baju mengarahkan tapi tanda kutip untuk menunjang di akhir raya kan baju kan duduk di masjid baju hanya berarti baju menunjang baju hanya menunjangnya dahulu aku baju syariah harga 500.000 duduknya di saf keempat hari ini aku syariah harganya 1 juta duduk di saf pertama nah jadi menunjang ibadahnya bisa jadi bertakbir menjadi takbiran ini kisahnya adalah kalau baju naga itu katanya nyuruh baju sarang itu ada kisahnya kok bisa begitu bisa ada yang tajamnya duitnya ada kan ada pasti duitnya banyak miliaran di rumah baju harga 500 WP dikit mulai lah
Dikit. Tapi kalau kita beli 1 juta di rumah, laki anak bini laki bini hidup, anak berlima, duit 1 juta. Baju air raya belum ada saya ekor. Nah, jangan 1 juta tuh kasih ekor baju. Ada yang kena baju. Dibagi. 150. Aratnya baju ini. 150 itu sadang. Dipakai sehari, kalau dipakai indahnya. Ya lah. Pakai baju 1 juta tuh dia turun lah. Makai ke sama hawa turun dia. Ditinggal orang, turun makai lah. Baju 1 juta tadi udah di raya pakai sekali. Besok ada orang yang hari bisa ada turun makai dia. Malah ini dia udah mau makai. Tiap hari kemaruhan ya siang ada pakai. Ada yang saya ikutnya harga 150. Hari ini raya pakai, apa sekembalian pakai, esoknya pakai hanya terus baju. Nah tadi 1 juta tadi dipakai, soalnya baju nang lawas aja lagi, pasti itu dipakai. Orang hanya gue dan baju di gaya dipakai orang. Kita ada kalau pakai, sepan kalau banyak rinder kayak itu, kayak pengantin aja ini. Ya kawin kayak kamu aja, macam-macam. Kada dilarang harus saja, cuma-cuma ada pakai di bawah mau nikah itu. Ada bapak, orang paling sekedar merawat, menurut ini mengitik terus orang. Asal jangan datang dari kita pakai kembali lah. Nah itu tadi. Jadi akhirat itu diawali dengan alam barzah. Kita pada hulu meninggal sebelum kiamat. Kiamat lawas sekali ya. Lawas sekali Pak. Oleh sebagian ulama, ini perkataan ulama, yang namanya akhir zaman itu sepertiga akhir umur dunia, akhir zaman katanya. Kalau umur dunia 3 miliar misalnya, 3 miliar tahun gitu kan. Wah ini biasa Allah minta mulia tuh duit dia tahunnya kayak itu. 3 miliar tahun. Bagi 3. Berarti kan dunia awal hanya 1 miliar awal lah. Di pertengahan umur dunia 1 miliar tahun. Jadi nangaran akhir zaman itu di sepertiga akhir 1/3 1 miliar tahun. Luas sekalinya berapa kali ganti manusia lahir tuh andaknya tetap di akhir zaman. Jadi masuk akal aja mulai lagi halus lebih pada kawitan deh kita ini di akhir zaman deh mulai beda di akhir zaman boleh ini akhir zaman. Iya, 4 anak. Tapi bini sekomnya masih bini sekom artinya yang pertama dan yang terakhir. Ya tadi itu harmonis manis. Cantik mulai dari hati. Tapi cantiknya bini itu harus dimulai dari cantiknya hati seorang suami. Harus kayak itu. Jangan bini aja disuruh cantik hatinya. Laki kada samparaka lain, laki seraka hendak. Bini disuruh berbaik-baik hati, laki kada sing ubah kada mau harmonis juga satu sisi aja timbangannya pada sama. Nah harus sama ketika artinya bisa aja biar menimbang lah, karena hakikat makna nikah itu adalah penyatuan. An-nikahu kalbaini, nikah itu seperti jual beli. Ketika pian kapasan tukar bejo udah pian akadkan tukar jual, baju milik siapa? Milik ampun toko kah? Milik pian kah? Milik kita. Kemudian pian pakai kata kah? Melekat kata antara pian dengan pakaian pian menyatu kata pisah kah? Punya kada menyatu berarti pian berarti lanjang baju sih. Menyatu ketika pian tukar, sebelum pian tukar menyatu kada? Belum. Ya pian tukar menyatu antara pian dengan pakaian tersebut, nyatu. Seperti itulah orang nikah. 2 insan yang beda jenis dinikahkan, pada dasarnya 2 orang, tapi pada hakikatnya 1 jiwa, disatukan, diikat dengan nikah. Nah, ketika nikah itu tetap ada pada diri mereka tanpa diputuskan oleh sesuatu talak segala macam, maka pada hakikatnya mereka itu nyatu dalam keadaan baiknya, nyatu dalam keadaan buruknya. Ketika bini itu bersifat perilaku yang kada baik, itu bagian daripada sifat suami. Ketika suami berbuat yang kada baik, itu bagian daripada sifat istri berbuat baik, bagian sifat laki berbuat baik, bagian sifat saling mengisi yang ada, saling
saling mengisi. Isi ini laki kurang, bini menyempurnakan gitu loh Pak. Bini kurang, laki menyempurnakan. Ketika laki sering, bini malamah. Ketika laki balik kenapa? Allah bukannya. Artinya saling mengisi, sama pada berkerasa, kita mau harmonis. Artinya merusak makna nikah. Jadi baik bini itu menunjukkan baik laki, baik laki menunjukkan baik bini, buruk bini menunjukkan buruk laki juga. Jangan padahkan ikam aku, palanya kamu jangan itu kalau kawan jangan itu bagian dari seorang juga nih jiwa diikat oleh nikah. Yang ada itu sering mengisi, perbaiki itu yang ada baik itu diperbaiki, jangan dilanjutkan jadi rusak, diperbaiki, dihibur segala macam, jangan disalahkan, menyalahkan ini sama menyalahkan kita sendiri. Artinya pada hakikatnya nurani hati kita yang paling dalam itu pada yang ingin tidak baik, semuanya ingin baik. Nurani kita itu dengan salahnya baik itu minallah sebetulnya. Yang ada baik ini adalah akibat sebab adanya nafsu dalam diri kita. Nafsu yang digoda-goda oleh iblis bilang sehingga nafsu ini merajalela. Nah itu bukan sifat kita. Nurani kita tetap baik. Perampok itu pada hakikatnya baik. Ada sifat kasih sayang. Belum pernah melihat seorang perampok luar biasa. Jihadnya luar biasa. Kalau kata perampok saya kita giling. Perampok tadi itu jadi nawaninya. Lalu pada saat saya melihat apa sih membuka? Buka sini. Apa sih membuka? Hilang. Oh soalnya melihat anak gugur ada di sana tuh. Sini dulu mengapung sampai longsak berarti si perampok tadi berarti ada rasa kasih sayang lah. Nah anak gugur situ. Kita kada apa anaknya. Apa sana buka ambil. Nah berarti ada sifat kasih nurani hakikat hati manusia itu pada dasarnya ada yang ingin salah, ingin baik-baik kan. Nah kada baik itu nafsu itu bukan milik kita. Tapi ampun iblis sampai hendak di awal kita. Makanya ketika manusia sudah dipengaruhi oleh nafsu yang sudah ditunggangi oleh iblis, maka manusia itu bisa jadi rusak. Oleh sebab itu kita harus selalu di antaranya itu hadir majelis taklim seperti ini lah, untuk menggugahkan hati kita, mengingatkan hal yang terlupakan pada diri kita sendiri itu. Lalu jadi ingat pada hadir, lalu kemana arah yang bisa memadai tidak. Nah, kalau di rumah bisa jadi kadang-kadang laki itu karena memadai ya, maka ada merasa mumpung kita ini bisa ya. Atau pada menerima kawan apa pikiran aja. Sebaliknya bilang gini memadai laki kadang-kadang laki ini gini aja, pura-pura laki hati. Nah, tapi ketika duduk seperti ini, ya kalau dia tak awal terangkat, walau pian dia beleng nih guru nih pandai terangkat, macam mereka ada bisa jadi kembali kepada alam barzah, kemudian mahsyar, alam barzah, mahsyar, hisab, sirat, surga atau neraka. Nah, jadi ini yang dinikmati akhirat berat aneh. Ada jeda waktu-waktu berat aneh. Ada satu makna yang bayangkan di akhirat itu panjang. Yang berlaku adalah amal ibadah yang mengiringi dia. Banyak dikitnya itu panjang kita tumpukan tempat kita untuk berlindung, selebihnya tidak ada. Mobil mewah ada lagi. WC ajudan 10. Mana ajudan kuliah itu menolongnya saya kok. Besi kajian segala macam di awal yang tahan timbang, tahan segala macam ada berlaku. Yang berlaku amal ibadah sedikit pun akan membentuk bagi mereka mulai di alam barzah situ. Diawali dengan sakaratul maut, kita mati. Nah, ada nyaman-nyaman mati. Kemudian dia punya kubur ulang di kuburan tadi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ada yang merasa akan dikubur itu nyaman, ada yang merasakan sakit. Nah, ketika dikubur itu sudah dirasakannya sakit, berarti kalau dia membayangkan, ya Allah, kayak apa kenapa sudah kiamat nih?
Dia yaumil mahsyar kayak apa, timbang amal kayak apa, menyebabkan jembatan sirat kayak apa nih. Dari kuburnya sudah yang itu kesakitan, ada yang dikabir sampai hancur kembali lagi, sampai hancur kembali lagi, binatang, ular segala macam, apa tuh, kelajengking segala macam. Sebaliknya orang yang mati beserta amal ibadahnya yang banyak dikubur itu seperti kabut-kabut surga. Ada televisinya dalam sebuah kitab Qurtubi ngarannya, ada kisah tentang alam akhirat dikubur sampai surga neraka sudah dikisahkan. Artinya orang yang mati beserta iman dikubur itu seperti surga, kabut-kabut surga. Ada televisinya mulai tayangan dari surga, ada makanan setiap saat, ada ketika hendak waktu makan minum segala datang makanan surga dikirim. Ada seluas mata memandang di kubur, nyaman, sejuk. Ada yang kadang merasa takjub, nih kena goyang, kiamat satu matanya. Padahal beberapa ratus ribu tahun awasnya di surga, karena nyaman. Kadang merasa kalau sakitnya, raminya aja, bisdah jangan anak-anak main game tuh karena menikah 4 jam. Bisdah, wah kematannya 4 jam tinggal sini kalau tuh, bilang mantap. Karena cuma nak ada rami yang kayak puasaan nih anak-anaknya jadi kamar lak gelik, wah di tujuannya, wah buka orangnya, buka ajumannya itu jin buka, kenapa ada buka aja yang sayangnya bibinya nangis ya kamar buka tutup ada cing bukaan sayangnya dia mungkin lah itu sampai dia kemarian lah merasa lawas karena merasa kadang membawa amal lah ketika mati kita sampai kiamat tuh. Alhamdulillah dari kalau kita bayangkan seperti itu lah, orang berpikir kadang sampai detik ini orang kada diberi kepastian orang ini meninggal ini kemana arahnya, surga atau neraka. Yang tak ada kepastian deh, surga atau neraka ada ulana. Jadi loh, tapi orang bingung kenapa Allah ini kadang senang-senang aja, tertawa, kunyuk. Kayak ada beban kepada pasti itu kita. Yang tertawa itu semestinya ada kejelasan deh. Ada surat dari sananya, dari akhiratnya, atau Allah langsung datangi kita, atau Rasulullah datang, nah tempatmu di surga, nah kayaknya di akhirat kan di surga, tempatnya di sini, di neraka. Mulai santai lagi, bukan surga. Kalau ada kejelasan dah, tertawa aja belajar. Ini tertawa, tapi kan ada kejelasan, tidaknya kamu maksimal masuk surga. Dia kamu nggak tahu, mana neraka ya atau kayak apa? Dia tahu. Nah, punya pada tahu itu bingung lah logikanya nih. Nah, kayak ini contoh ya. Ulun pernah ini fakta lah yang apa namanya udus, yang udus ya. Dulu ulun pesantren dulu lah, pesantren Ar-Raudhah sebenarnya. Awal mula pondok itu didaftar, artinya resmi nih. Pondok itu terdaftar di pemerintah. Itulah pada satu hari kalau ada undangan pengasuh untuk menghadiri workshop pondok pesantren se-Indonesia di Bogor sana, di Cinagara di Cinagara. Pengasuh ada kawan laki, terus ini ulun seumur ada suah keluar pada Amuntai Kalimantan pesawat ada suah suratnya 2 minggu lagi nih. Acara workshop pengasuh untuk pesantren se-Indonesia di Balai apa namanya tender di Cinagara situ. Udah dijulungi di sini nih kamu laki. Mulai hari itu lu bingung lah. Bingung 2 minggu itu makan gak ada karuan, minum gak ada karuan, keingatan guling malam kan langsung guling keingatan. Main kayak mau aku nih sampailah kayaknya. Di mana aku sampainya? Tempatnya di mana? Perjalanannya kayak apa? Bingung kan? Di dunia ini suratnya ada dah. Suratnya ini ada nama menunjukkan itu harus datang ke sana. Nah masalahnya datang ke sana sampailah. Tempatnya di mana? Selamatlah. Musia. Ada timbul karena kejelasan. Karena aku tidak pernah ke sana.
suratnya ada deh pajangan didatangi nih tempatnya di sini dan anunya alamatnya ini, tapi aku tidak pernah ke sana. Ada sebuah menjalani ke sana, lalu pada pasti selamat atau tidak, lalu bingung. Dasar bukan biar 2 minggu lon bukan banget. Nukal tiket juga ya, nukal tiket. Kartas lah kan dari dengan video kartas aja kita apa kayak apa lagi? Di bandara pulang, tak salah lagi segala macam. Duduk, dia tertawaan. Namanya di pesawat pulang naik pesawat rumah sampai lu nggak bisa makan ini fakta aja Juna. Jadi itu jadi kenang-kenangan indah. Sebut pengalaman lawasnya punya kok dia bisa masang, dia bisa. Pasal lu manggil ke higa ya nggak tahu suah dia coba ada suah aja kayak itu loh. Manggil ke higa man ini kayak apa masang ini jauh gitu oh disuruh pesawat gini kayak deh beh tak ngelitak ulun bingung banget kayak pacarannya macul kayak gini jadi di pesawat tuh wah ya kayak apa maculnya nih macul dia bisa macul bisa bingung dia pada mau orang lahir itu kesempatan leh tahan kan nonton sambatan Jawa ini bingung akhirnya lo minta tolong sidin pulang mana ini bisa maju sampai ke sana pulang pada turun bandara ada orang meja sidin Jakarta minta tolong sama sidin minta bantu sidin apa tidak mah hendak kabur kalau penting ini ya ini di sini langsung sidin nukan mobil travel nyiwa sorangan di bapak sekali sih hitungannya itu sekali sih hitung aja itu salahnya gitu bingung ulun karena mau travel mau pertama disuruh apa ya ketika dia langsung asal di mana kah di wujud dunia mana perasaan asal jauh banget dari rumah udah itu asal di wujud mana kah berarti pun perasaan wah ini biasa deh beri wah gak beri lah ini pengalaman jadi bingung sampai ke sana itu contoh perumpamaan jadi 2 minggu dengan kebingungan bingung orang karena kada tahu nih sampai atau kada tempatnya ketemu atau kada apa bedanya ya kita hidup ketika mati gini itu dijanjikan kelak katakanlah kita yang sejumlah surat nih surat ini ada di akhirat kan tempatnya duanya mau surga neraka masalahnya pertanyaannya tadi adalah kejelasan dari hati yang di dalam itu ke surga atau ke neraka kenapa kan biar kita tenang aja guling nyenyak aja kita tawa gelap ya kalau sedangkan Allah mau makan tapi 2 minggu lu ketawa berarti kawan ketawa 2 minggu makan ada kawan makan guling ada kawan guling karena takutan di sana sampai atau ada seperti itu di akhirat pasti itu tempatnya 2 aja surga atau neraka jadi bingung pikir jadi kayak apa supaya dapat yakin itu pertanyaannya kalau supaya yakin bahwa kita tuh ke surga ada jalannya kalau tak ada aturannya ada tauladannya kalau kita tuntut supaya kita mengarah ke sana walaupun hati belum ada keyakinan kita sampai tapi tidak jalan kita raga jiwa raga kita mengarah ke sana dengan mentauladani apa yang disyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala rasulnya kita ikuti kita ikuti selama itu aja intinya selama niat dan etikat kita kada berubah insya Allah kita akan beserta orang yang kita cintai yaitu Rasulullah di dalam surga. Etikat itu apa? Berubah keyakinan itu kita yang memutus mesti yang memutus kok ampih sih haji kok ampih di sembahyang kok percayanya lawan Tuhan jangan hanya kita itu kan kita memutus etikat kita atau etikat kada putus tapi niat memutus beda kubal mal ibadah beda segala macam itu niatnya etikat tetap aja yakin cuma bibirnya nggak berubah niat asalnya istiqomah ngaji
hampir ngaji, istiqomah bersedekah, hampir bersedekah, istiqomah puasa, hampir puasa. Nah itu namun kita yang memutus lah, jadi jangan sampai putus seperti itu. Sekecil apapun ibadah jangan sampai putus. Katakanlah satu sisi puasa, kita kan puasa nih, kita niatkan puasa dari Ramadan. Dari Ramadan kita niatkan puasa dari yang wajib. Nanti tetap ada jalan, ya Allah berniat lagi, kemudian umur panjang dan tetap buka Ramadan berikutnya. Ada puasa-puasa di hari di bulan-bulan yang mulia, ada kita istiqamahkan puasa-puasa sunat seperti itu sebagai wujud bahwa kita mengikat dari puasa terus sampai akhir hayat kita. Satu sisi puasa, ngaji puasaan biar ngaji di luar Ramadan, ngaji kadang bisa jadi bisa jadi bisa jadi ngaji juga, artinya tetap berlanjut istiqamah ngajinya. Lanjutkanlah ngaji di luar Ramadan walau sedikit, ada perlu banyak. Setiap hari itu ada buka ayat, kadang buka surah, buka ayat, baca pulang ayatnya toh, jangan dilihat aja, ditonton atau ditunjuk-tunjuk, kadang dibaca kalau sedikit, kadang kalau setiap hari, seminggu sekali, ya minimal 1 bulan sekali. Selain dari itu ada wiridan Quran yang tetap istiqamah dibaca. Itu wujud bagian daripada membaca Al-Quran juga. Misalnya malam Senin, malam Jumat, baca surah Yasin, Waqiah, Tabarak, Sajadah dan lain sebagainya. Bacanya itu selain pada pian dapat pahala nanggana, satu sisi pian niatkan untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah mendahului ulun seperti abah, mama, kakek, nini, dan tatang segala macam ke atas telah dapat mereka seberataan. Menghilangkan pahala itu terbagikah? Ada. Katakanlah contoh baca Yasin dapat pahala 1 kayak gunung Uhud misalnya. Malam Jumat baca Yasin dapat pahala seperti gunung Uhud. Ketika pian baca sendiri tanpa pian hadiahkan dapat pahala seperti gunung Uhud. Pian hadiahkan kepada abah mama dapat, pian tetap dapat seperti pahala gunung Uhud. Abah mama dapat juga pahalanya seperti gunung Uhud. Pian hadiahkan lagi kepada datuk, nini, Mama Rina dan sanak kain dan sanak ini segala macam, katakanlah jumlahnya 100 orang di situ, semua nang 100 itu dapat pahala seperti gunung Uhud. Pian rongkangkah pahala pian tok ada. Jadi modelnya baru kita tuh belinya kada mahadiah ya. Sebagian ulama pulang walaupun si anak tadi kada mahadiahkan secara khusus, maka secara umum orang-orang yang di atas kita itu dapat, karena anak itu bagian daripada orang tuanya. Karena ketika seorang itu meninggal ada 3 yang mengalir, yang mengiringi ini 3. Yang mana? Mengiringi ini 3 nih. Jadi pertama anak yang saleh. Jadi si anak saleh ini apapun jenis yang inagawi, selama itu menjadi pahala baginya, maka bagian itu dapat juga bagi orang tuanya mengalir. Anak yang saleh. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah, waktu itu pernah memadahi si perampok, mereka menyerahin aja, terus lu yakin dia ini musuh neraka. Dia perampok. Langsung sadar perampok tadi. Iya pak, ya dia nggak ada merubah, dia pasti musuh neraka. Bisa jadi dia bisa meninggal musuh neraka, dia nggak apa. Langsung taubat perampok tadi. Astagfirullahaladzim, sampai perampok. Sekali itu pernah menasihati perampok, meninggal menasihati tadi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Si perampok taubat, nuntut ilmu dan ibadah, pahala sebanyak yang dimiliki si perampok akibat sebabnya si yang memadahi tadi, saya itu dapat yang sekong juta, apalagi banyak lain. Oh mengalir terus. Yang ketiga yaitu sedekah. Nah, yang bersedekah menjual duit 1.000 besar langgar, tukarkan paku 16.000 sekilo, masuk duit pian 1.000, dapat berapa paku? 1.000 itu berapa paku? Tergantung pakunya. Udah paku nang, paku perabot
16.000 sekilo palingan bisa dapat 5 pako. 1.000 rupiah di 5 pako. Dipasaklah pako itu ke perabot. Selama pako melekat pada perabot langgar tadi, selama itu yang mengalir pahala 1.000 rupiah gitu. Apalagi banyak. Tapi julunglah ke tempat-tempat yang manfaat tadi. Simpel, tapi kadang-kadang yang simpel-simpel itu jangan diingat. Rintangan nanti diingat dah. Diingat di situ kita diingat kok jadi niatnya ini dibalik diingat kembali lah yang mana tadi deh. Nah ini banyak kisah ini ada satu paknya nih manakib Sayyidatina Khadijah. Ya boleh. Nah ulun capati sedikit. Jadi alam barzah, alam mahsyar, yaumal mahsyar 1000 tahun dipanggang di situ. Dipanggang kalau dipanaskan masih bandingan, kalau aja masih mau dipanggang kelapa ya kalau nih dipanggang 1000 tahun ada yang mengalir paluhnya hingga lutut, lituhut, pinggang, bulu, kepala, ada yang seperti berenang di lautan seperti itu. Main kayak apa aja kata orang hingga nafsi rasanya yang Tuhan jadikan bukan sama rasanya. Ini merasa kayak di lautan, ini tidak ada orang pada tahunnya pada ada orang juga rasa berenang di lautan 1000 tahun. Nawasnya biar kayak itu Allah pada ketika itu menampakkan kebesarannya. Yuk mana, yuk presiden mana tuh presiden ini segala macam. Mana kekuatannya yuk mana ya udah bingung 1000 tahun seperti suara anjing nangis itu punggung 1000 tahun awasnya matahari di atas jengkal itu. Wah, yang menentukan nyaman atau tidak itu tergantung iman. Nah iman pulang dikubur iman, di situ iman pulang. Nah kada lagi segala macam hilang. 1000 tahun awasnya alhamdulillah ya Allah kemudian kita berikan sahabat pada ketika itulah. Yang ketiga bertimbang amal. Satu sisi kayak apa aja bentuk bertimbang amal tuh ada harinya pulang yaumul hisab karena hati bertimbang amal. Nah itu Allah a'lam dikisahkan dalam kitab Qurtubi itu disebutkan bahwa menimbang amal sekejap tapi rasanya yang ditimbang ini beda-beda. Ada yang besar cepat, ada yang merasa lambat, ada yang merasa nyuk bercari mengambil timbangan segala macam. Nah, pada dasarnya sekejap penimbangan habis salam, tapi rasa nang ditimbang beda-beda. Ada yang lawas, yang mandat segala macam. Nah, segala macam itu pulang tuh dituntut amal ibadah, pulang itu dituntut. Terakhir hanya berani jabatan sirat. Banyak riwayatnya tuh yang 1000 tahun naik, ada yang di atas 1000, ada yang turun. Terlepas dari riwayat-riwayat tersebut bahwa yang kita seberangi itu ada juga yang menyatakan bahwa seperti di rambut dipotong jadi 70. Ada 7 macam-macam riwayatnya. Pokoknya halus ketika intinya ketika itu lebih tajam daripada silet. Ketika kita duduk, ketika kita jajak, bisa jadi orang tanpa amal langsung panggil awak. Panggil awak langsung gugur. Jejak melibatis panggil kata tadi mana gitu. Jadi bayangkan coba juga panggil. Saya lihat cita-cita atau betis tadi anak orang kaget dikit. Nah itu dia belum masak tuh jembatan gugur biar mana. Maka kadang-kadang tuh neraka ada kait itu, ada hubungan anak buah Malik bawa kait mana kait ada kait. Jadi bakal akhirnya ngomong gitu jalan lainnya kait bisa gugur. Jadi yang menentukan mampu menahani godaan segala macam, rintangan segala macam adalah kembali kepada iman. Imannya kalau membentuk gugurnya karena neraka alhamdulillah lah. Nah, sampai kita pada akhirnya ke surga jannah itu alam akhirat akannya lah. Kembali kepada golongan dan hanya satu golongan. Quran tadinya kemana-mana ada arahnya. Surga merindu tadi, surga merindu. Yang kedua surga merindu. Wahibzul lisan, memelihara lidah. Lidah
untung ada belidah lah. Satu sisi kalau kita ambil apik, jadi tak untung ada belidah. Ada bapak ucapakan, ucap belum ada paham. Kita ini ucap tapi orang paham. Itu masalahnya. Paham itu ada manfaat, ada madarat. Paham manfaat, baik senang orang. Tapi kalau madarat apa? Sakit hati orang. Apalagi sampaikan ke fitnah. Jadi ada istilah apa? Lidah babi dan daripada pedang itu kan. Kalau pedang melukai satu. Nah, kalau salah lidah apa? Bisa melukai sampung. Nah, bisa menjurut di tangan segala macam. Akibat sebab lidah. Wahai bersul lisan, pelihara lidah. Ucapkanlah lidah dengan hal yang baik. Berkata-kata banyak boleh, tapi manfaat. Sekiranya tidak mampu, takut salah, lebih baik diam. Karena diamnya orang puasa itu ibadah. Diamnya orang puasa ibadah. Diamnya tidurnya orang puasa ibadah. Namanya pahala terus. Yang ketiga yaitu wamud'imul ji'an, memakani orang yang lapar, membukakan orang puasa termasuklah membukakan orang puasa termasuk biarlah membukakan orang puasa. Ada secara langsung bagi-bagi orang bahari ke Tarana. Belum itu masalah di kampung. Wah ini dengar lagi di kampung Taran. Anak itu berlima berenam, bawa 2 seorang, 10 berarti. Jadi 10 jiran rumah di Taran. Batal. Ada bulik piring ada kan? Tak boleh pulang yang dijulungi kan? 10 pais juga isinya, jadi tidak atas. Kira tak boleh kena amparan tatak. Karena atar pulang tuh lain-lain berbalang, jadi berbuka tuh banyak wadah yang begitu sama. Karena bataran lagi ramai. Bila kita ada matahari, tadi dulu kan matahari. Ada lagi matahari kan tak? Apa huruf wadah? Ada yang tapai huruf, ada yang tuangan, ada segala macam lahiri. Hari raya sudahnya deh, hari raya disusun banyak, ada 10 lagi, nah, sampai ke ujung sana berdataran. Di ujung di dalam pemangkungan kami di dalam sana lah, kayak itu, wah ini kayak jadi itu menjunjung sunnah ini nih, membukakan orang puasa tadi. Jadinya ada secara langsung dipanggil orangnya tapi dibagikan. Yang bisa juga seperti itu, bergerubah, bawa ke rumah ya kelak. Julung ini kayak rumah, bukakannya ke rumah tuh kan kebanyakannya dengan niatan kita membukakan puasa. Nah seperti itu. Apalagi orang benar-benar kelaparan, seperti yang ada di panti kan, panti itu kan karena apa? Nah salah satu julung ke panti itu berarti ada lagi orang yang menafkahinya. Ada lagi nih, punya ada mah kada mata, ada lagi abahnya mamanya dada atau abahnya ada mamanya hilang. Atau mamanya ada abahnya hilang, anaknya banyak, ada mampu lagi menggedoh datang sebalik karena tidak mampu menafkahi. Itu kan bujuk kelaparan toh. Terus saya pemakan duit dada, kayak peminum duit dada. Tetap di situ kelaparan jadinya. Nah ini lebih aula lagi nih. Satu sisinya puasa, sisi lain nggak saya bisa kenapa? Kita atar pantai, tapi tujuan sampai ke lantik, sampai ke orangnya, bilang kayak itulah. Kalau memang ada karena kelaparan di kampung kelihatannya kada mampu, itu lebih bagus lagi dia udah sampai ke sasaran. Kalau ke panti melalui panitianya ada bilang macam bisa jadi lah. Nah itu tadi yang terakhir, kelompok yang merindu surga, merindu orang yang berpuasa bulan Ramadan. Puasa apa nih? Puasa jangan diputus niatnya, tetap ya Allah mudah panjang umur puasa tahun kena. Insya Allah lah. Insya Allah, naudzubillah, terserah kembalikan kepada kita masing-masing. Untuk kita udah tahu Allah yang maha tahu. Meninggal baik kita di Ramadan ini atau di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kapankah meninggal selama niat kita kada putus, etikat kita kada putus seperti ini, fadilat seperti ini tidak adalah. Yang mati langsung dia ke surga. Terus pasti Allah meyakinkan dia. Karena sesuai dengan fadilat, sesuai dengan janjinya Rasulullah, sesuai dengan janji Allah, seperti itu. Kalau dia tidak berubah niat, kalau kecuali nama berubah, perilaku berubah, asalnya pada ujung dia dosa, yang nama ubah merknya, yang nama mutus hubungan dengan Allah. Nah, punya kata diputus saja, insya Allah fadilat kita tetap ada, melekat yang kapanpun kita diambil Tuhan husnul khatimah.
mayat kita masih di bumi, masih di kamar, belum dimandi, roh kita sudah nyantai di surga. Nah itulah mati husnul khatimah seperti itu, mayatnya masih ada di kamar, belum lagi dimandi, belum lagi dikubur, roh kita sudah di surga sana. Itu husnul khatimah seperti itu. Makanya anak kayak apa kali kuburnya udah tahu lagi, lawas kiamat kapan kita tahu lagi. Husnul khatimah seperti itu. Nah seperti ini kita laksanakan apa-apa yang dijanjikan oleh Rasul, tuh pada akhirnya kita akan mendapatkan fadilat-fadilat yang dijanjikan tersebut. Tanda kutip, jangan sampai hatikan berubah dan niat, dan jangan sampai kita mengambil maksiat itu dengan sengaja. Lah kita beretik, kita beretik dari diri kita dulu. Jangan umpati arus kada habisnya. Dunia makin maju, makin rame, makin teknologi segala macam rame, tahu umpat lah di situ ada keagitan biar. Nah, bisa jadi kita nih kemana ke arahnya lagi keinginannya. Itu diantara keutamaan Ramadan yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sekalian umatnya. Dikit bagaimana minta waktu, pukul menit atau 5 menit. Ambil berkah berkaitan dengan haulnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Karena di mana-mana ramai. Hari ini undangan dua nih, kemarin ada lagi nih manaqib Sayyidatina Khadijah menjelang berbuka. Nah, besok ramai lagi. Kemarin hari hanya tanggal 11 wafatnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sebagaimana termaktub di dalam manaqib ini, kisahnya panjang banget lah. Di antaranya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu adalah istri yang keberapa? Pernah tahu? Istri keberapa? Istri kedua kah? Pertama kah? Istri pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi satu kemuliaan bagi Sayyidatina Khadijah menjadi istri pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, kemuliaan Sayyidatina Khadijah ini daripada istri-istrinya yang lain, bahwa sosok seorang perempuan pertama yang mengikut kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak wanita, Sayyidatina Khadijah orang yang pertama langsung mempercayai, mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada kata, langsung. Kemuliaannya Sayyidatina Khadijah. Pada waktu itu banyak yang didekati oleh Rasulullah, perempuan-perempuan di masa itu. Nah, Sayyidatina Khadijah, satu sisi Sayyidatina Khadijah itu terkenal orang yang ada umurnya 40 tahun di masa Rasul itu, tapi masih cantik. Ya cantiknya dari hati tadi ya. Bilangnya cantiknya dari hati yang itu dipandang sekali kurang cantik, pandang kedua bercantik terus, karena nang dari hatinya itu mengeluar sendiri. Nah, jadi berbunga terus seperti itu. Yang ketiga, Sayyidatina Khadijah itu terkenal orang-orang yang sangat dipengaruhi, ditakuti oleh pihak orang-orang di masa sidin. Hubungan jahiliyah itu jadi luar biasa, ada ketakutan langsung. Ada sih nggak dijaga, ada jaga sih kan? Karena wibawa kesucian hatinya Sayyidatina Khadijah lalu mengeluar wibawanya gitu. Nah, orang-orang yang jaga pun takutan. Nah, satu sisi orang yang kaya, kemudian berwibawa, kemudian cantik, dan satu sisi lagi kemuliaan Sayyidatina Khadijah bahwa beliau itu termasuk wanita yang suci, tidak mengikuti arus jahiliyah pada masa itu, terpelihara dari sananya. Padahal pada Islam, sebelum Islam dia kadang mengikuti arus orang jahiliyah, apa? Bersifat segala macam, membunuh anak segala macam, berbuat keji segala macam. Sayyidatina Khadijah suci, makanya digelari Sayyidatul Thahirah, ada Sayyidatul Kubra.
Khadijatul Kubra, Khadijatul Thahirah. Sayyidatina Khadijah yang suci, artinya maksudnya hatinya terpelihara dari perilaku sifat orang-orang dahiliyah di masa itu, tidak seperti wanita-wanita lain. Kemudian Khadijatul Kubra itu dikatakan karena gelar Sayyidatul Kubra itu karena mempunyai kelebihan yang banyak pada Sayyidatul Khadijah tersebut. Kadang-kadang Rasulullah pun ketika dituruni wahyu bingung. Yang mampu melunakkan hati Sayyidina Rasulullah yaitu Sayyidina Khadijah. Nah, pada istri ini bingung Rasulullah ini ketika wahyu datanglah Sayyidina Khadijah menasihati segala macam, memberi masukan, lunak Rasulullah ini. Nah, itu jasa-jasa Sayyidina Khadijah itu yang kadang-kadang dilupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain kemuliaan Sayyidatina Khadijah bahwa pada saatnya Rasulullah itu diboikot atau diboikot apa? Rasulullah itu diboikot, kada dikawani, kada dilayani, kawarong kada dijuali. Pada akhirnya Rasulullah itu diusir. Siapakah yang mengikuti dan mengiringi Rasulullah? Sayyidatina Khadijah. Beliau meninggalkan tahtanya, meninggalkan hartanya, meninggalkan seluruh keluarganya. Orang-orang yang dekat dengan Sayyidatina Khadijah beliau tinggalkan. Sayyidatina Khadijah tinggalkan itu untuk mengikuti perjuangan Rasul yang diusir daripada kampung tersebut. Itu perjuangan Sayyidatina Khadijah. Kemudian pada akhirnya juga Sayyidatina Khadijah Al-Kubra meninggal. Jadi orang yang mengapani Rasulullah, orang yang memasukkan langsung ke dalam liang lahatnya Rasulullah, saking beliau ta'zimnya kepada jasa dan kesetiaan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Setelah itu Rasulullah, singkat-singkat saja, luas lagi. Setelah itu Rasulullah beristri. Setiap kali beliau ngobrol dengan istri-istri beliau selalu mengisahkan tentang kemuliaan kesetiaan Sayyidatina Khadijah. Itu pada akhirnya ada di antara istri Nabi itu yang paling muda siapa? Siapa? Siti Aisyah. Aisyah, kalau nanti ada tahu. Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Jadi Aisyah ini menyemburu. Rasulullah ini memanggil Khadijah. Kita harus sudah dudukan begini-begini nih. Pian saja biasa kitanya. Pian tuh Khadijah itu memanggil. Orangnya sudah meninggal dah. Ini artinya ini yang Allah mulai ulun nih. Apalagi kurangnya. Biasa secara. Ini sifat bibinya seperti itu lah. Seperti itu memang tabiat sudah ada apa ada salah ada. Memang tabiat wanita senang disanjung, dipuji seperti itu. Dan ketika mengisahkan kelebihan orang kadang-kadang menyandarkan ke dirinya. Yalah itu kan. Menyandarkan. Ini jauh kalau dikisahkan. Sama ada kan aku kayak ini. Kadang-kadang suami kan terpikir kata kita. Nah, si bini merasa. Jadi suami sadar diri dia. Berarti bini itu sayang, nanti itu laki ini menyikapi. Ketika bini itu menyemburu, itu membuktikan bahwa bini itu sayang, berarti bila menyemburunya itu banget, berarti sayangnya itu banget. Baik lagi kan baik kalau tahu. Baik kata tak? Baik. Jadi laki yang ada ngerti aja, yang menganggap berada baik. Baik kalilah hati saya. Sariknya, ya kalau berarti perhatiannya luar biasa. Seperti itu kita lawan anak kita pak, anak tidaknya pasien, berarti kita sarik tidaknya marah, tidaknya segala macam. Karena sayang juga anak di nakal segala macam, dipadai segala macam kada masih juga. Ujung-ujungnya apa? Gimana lagi? Ada maharungnya lagi. Jadi bini nangkat tujuh maharungnya lagi itu, pada hakikatnya baik. Yang enggak mendukung ada faktanya kayak itu. Saya baik membaca. Ya karena perhatian jadi banget perhatian juga lagi lah lawan suami. Tinggal suami aja lagi yang
mau dikemanakan bini nih kan. Nah itu tadi Sayyidatina Khadijah. Jadi Rasulullah itu sering mengisahkan tentang Sayyidatina Khadijah, kemuliaannya, kebaikannya segala macam. Ya, nah kisah cantik dari hati tadi itu ada pada diri Sayyidatina Khadijah. Pada umurnya sudah 40, tapi Rasulullah itu malah cantik banget. Sampai Sayyidatina Aisyah dari kada bahasanya kada terpikir ketika ingat bahwa Sayyidatina Khadijah. Dan Sayyidatina Khadijah tuh Aisyah cantiknya kalau isim cantik Sayyidatina Aisyah, tapi kenapa selalu ingat kepada Sayyidatina Khadijah? Nah, karena dimulai cantiknya dari hati. Luar biasa pengorbanan Sayyidatina Khadijah itu habis. Jiwa raganya sudahnya dah, tenaga dan apa harta yang dimiliki Sayyidatina Khadijah untuk memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi menyemburu Sayyidatina Aisyah tadi. Tapi kecemburuan Sayyidatina Aisyah itu bukan berarti amarah, bukan. Buktinya apa? Jadi seluruh riwayat mengisahkan tentang keutamaan, kesetiaan, perjuangan Sayyidatina Khadijah itu diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Muninya menyemburu itu amarahnya, jangan mau kayak dengan kisah itu. Ini yang meriwayatkan semua tentang keutamaan Sayyidatina Khadijah itu banyak datang dari Sayyidatina Aisyah dikeluarkan. Walaupun pada dasarnya rancang menyemburu pun yang kayak dia, lu menyemburu karena itu tadi anak aja. Apa biasa imam tabiat tadi seorang wanita seperti itu kada salah lah. Tapi beliau yang melaluarkan tentang meriwayatkan tentang keutamaan segala macam yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Kemudian di sisi lain banyak lagi lah tentang Sayyidatina Khadijah. Intinya kesimpulannya bahwasanya Sayyidatina Khadijah itu ummul mukminin. Terjelas ada saya-sayanya adalah luar biasa tuh pujiannya terhadap Sayyidatina Khadijah. Ummul mukminin ibu ikutan yang selaku perempuan muslim. Dari satu sisi manakah dari Sayyidatina Khadijah kada kawa berataan salah satunya kepemurahannya kah ya, murah hati Sayyidatina Khadijah, murah tenaga, pengorbanan segala macam diantaranya banyak dan lain-lain. Apapun salah satunya itu bagian daripada kita mentauladani, karena walaupun sauting aja mentauladani, apakan lagi banyak nang kada tupas kada lalu. Nah itu berarti kita mentauladani. Jadi ketika dibacakan manakib siapapun kita ambil salah satu apa nang kalau kita ambil dari itu. Nah berarti manfaat merahnya manakib Sayyidatina Khadijah satu sisi apa? Ambil kita amalkan sedikit. Karena ada manakib siapa lagi? Manakib si Saman. Satu sisi ambil akhlak dan tabiatnya Syekh Saman apa ambil. Walaupun tertumpang-tumpang kita nisbahkan satu sisi aja mengamalkan ini mengambil berarti kebiasaan guru ini wali ini. Karena ada pas baca manakib wali ini pulang ada pulang tak buat perilakunya sama tak sandarkan lagi. Nah, itu ngaranya tarikat ngaranya yang istilah dalam manakib bersama apa? Siapa makan makananku, nah siapa mengambil tarikatku, ya seperti itu. Bukan mesti amalannya ada, amalan bacaan kada, termasuk kebiasaannya, kebiasaan sidin apa kita ambil, berarti kita mengambil tarikat lawan sidin. Di satu sisi kasih sayangnya, di satu sisi sedekahnya, satu sisi amalan bacaannya ada lengkap situ. Nah itu namanya mutabaah, bagus lah, jangan sampai lapas lalu, jangan sampai lapas lalu. Nah itulah yang mengikat kita, hubungan kita, jiwa kita dengan Allah. Selama itu kada putus, selama itu insya Allah kita selalu dalam bimbingannya. Dimanakah biar berada, dalam keadaan apakah dalam rumah tangga pasti terselesaikan. Dimanapun di tempat yang banyak maksiatnya pun dia tidak mampu untuk bermaksiat karena dia sudah terikat dengan suatu ibadah yang dia niatkan untuk selalu. Itu pada hakikatnya bimbingan Allah
melekat dalam jiwa kita. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Salafillah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.